with the shape of you. Hai guys, welcome back to our group YouTube channel. Hari ini aku, Clara, akan menjelaskan tentang profesi akuntan publik yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Nah, di sini aku akan membahas tentang akuntansi pajak atau tax accounting. Apa sih akuntansi pajak itu? Akuntansi pajak adalah bidang yang membahas tentang transaksi perusahaan dan metode-metode yang digunakan yang bertujuan untuk meminimumkan pembayaran pajak tanpa harus melanggar peraturan-peraturan yang ada. Dan di dalam akuntansi pajak ini juga dibahas tentang peraturan perpajakan yang berpengaruh pada laporan keuangan. Hai guys, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang akuntansi pemerintah. Apa sih akuntansi pemerintah itu? Lembaga ini itu mempunyai perbedaan akuntansi yang mereka punya dengan akuntansi bisnis lainnya. Pada dasarnya, perbedaan ini terletak pada karakteristik dan pelaporannya. Jadi guys, dalam akuntansi pemerintah ini kita itu mempelajari tentang Prekayasaan apa sih? Prekayasaan akuntansi dong, yang sesuai dengan standar organisasi pemerintah. Nah, dalam akuntansi pemerintah ini itu digunakan untuk laporan keuangan yang pertama, yang kedua untuk pemakai laporan, lalu yang ketiga untuk karakteristiknya. Nah, karakteristik ini itu meliputi prinsip laporan, yang prinsip laporannya itu harus sesuai dengan sistem yang digunakan oleh pemerintah. Nah, tadi kan aku jelasin ke kalian kalau ada dua perbedaan antara akuntansi pemerintah sama akuntansi bisnis. Nah, nanti setelah di video ini akan ada dua gambar yang akan menunjukkan tentang laporan akuntansi pemerintah dan laporan akuntansi bisnis yang kalian bisa bedain apa sih perbedaannya gitu. Oke? Oke, for the next kita akan mempelajari tentang jenis dan bentuk perusahaan. Tapi pertama-tama kalian harus tahu dulu apa sih yang disebut dengan perusahaan itu. Nah, yang bisa disebut perusahaan adalah organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan suatu barang atau suatu jasa lalu dijual dan memperoleh laba. Nah, memperoleh laba ini guys merupakan karakteristik utama atau karakteristik pembeda perusahaan dengan organisasi lainnya. Lalu untuk merubah atau memproses faktor produksi dan sumber ekonominya, perusahaan memerlukan suatu dana atau biaya yang didapat dari pemilik atau pendiri perusahaan. Nah, dari dana tersebut barulah bisa memulai aktivitas atau kegiatan produksi, lalu menghasilkan barang ataupun jasa yang akan dijual kepada masyarakat. Sebagai suatu organisasi, perusahaan pasti mempunyai perangkat organisasi yang seperti dikenal oleh pemerintah, yaitu pimpinan dan jabatan-jabatan lainnya seperti manajer. Manajernya itu juga dibagi menjadi manajer personalia, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan lainnya. Nah, tujuan memperoleh laba itu adalah tujuan pendirinya atau pemiliknya dan tujuan investor. Jadi investor atau pemiliknya itu nggak harus jadi pemimpinnya, nggak harus ambil bagian dalam sebuah organisasi perusahaan itu. Jadi dia hanya pure untuk memperoleh keuntungan saja. Jadi dalam pembahasan kali ini perusahaan memiliki artian bahwa
dia di sebuah organisasi yang dijalankan oleh pemimpin dan oleh manajemen yang bertujuan untuk mengelola sumber ekonomi, lalu memproduksinya menjadi sebuah barang atau jasa dan dijual kepada masyarakat, lalu keuntungannya diberikan kepada investor atau pemilik perusahaan. Jadi guys, menurut pandangan akuntansi, manajemen dan pemilik atau investor itu merupakan pihak yang terpisah. Lalu perusahaan merupakan pihak yang berdiri sendiri atas namanya sendiri dan bertanggung jawab kepada pemilik atau investor serta pihak-pihak lainnya. Nah, perusahaan itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, berikut adalah jenis-jenis perusahaan. Check this out. Nah, atas dasar kegiatannya yaitu menghasilkan produk dan proses produksinya, perusahaan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan perdagangan, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur atau pabrikasi, yang penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke guys, saya Destian Putra dari kelas IA2 Politeknik Bisnis dan Pasar Modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai jenis perusahaan yang ada. Simak lanjutannya. Atas dasar sifat kegiatan produksinya dan produk yang dihasilkan, perusahaan dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu perusahaan jasa, perusahaan perdagangan, perusahaan manufaktur atau pabrikasi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang perusahaan jasa. Oke, jenis perusahaan ini bergerak dalam bidang pelayanan, memberikan kemudahan, kenyamanan, atau kenikmatan kepada masyarakat yang memerlukannya. Contoh perusahaan jasa yang bergerak yaitu seperti jasa transportasi, di mana perusahaan angkutan umum yang dikelola oleh masyarakat atau swasta, seperti misalnya perusahaan taksi, perusahaan bis, perusahaan angkutan lainnya. Perusahaan angkutan dikelola oleh pemerintah. Jadi salah satu contohnya seperti misalnya perusahaan umum kereta api atau Perumka, atau yang biasa kita kenal dengan PT Pelni. Oke, berikutnya ada beberapa jenis jasa yang akan saya bahas di sini. Yang pertama mengenai jasa profesi. Jasa profesi ini misalnya kantor akuntan, biro bantuan hukum, konsultan perencanaan, konsulen pajak dan notaris. Yang kedua adalah jasa hiburan atau rekreasi. Misalnya seperti bioskop, taman hiburan, kebun binatang, taman rekreasi, dan taman wisata. Yang ketiga yaitu jasa tempat tinggal, misalnya seperti hotel, asrama, motel, dan guest home. Yang keempat adalah jasa reparasi dan pemeliharaan. Ini contoh misalnya seperti bengkel motor, tempat pencucian mobil, dan cleaning service. Yang kedua atau berikutnya adalah perusahaan perdagangan. Kegiatan perusahaan perdagangan tentu sangat berbeda dengan perusahaan jasa. Kegiatannya itu adalah membeli barang perdagangan atau produksi untuk mengisi sediaan selanjutnya dijual kembali. Barang yang diperdagangkan dapat berupa hasil bumi dan dapat juga produk hasil pengolahan. Untuk produk hasil pengolahan, biasanya perusahaan perdagangan berfungsi sebagai jaringan distribusi. Yang termasuk dalam perusahaan perdagangan antara lain adalah agen tunggal, perdagangan besar atau grosir, minimarket, supermarket, department store, shopping mall, toko serba, toko swalayan, dan lain sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tentang perusahaan manufaktur. Tentu perusahaan manufaktur ini memiliki kegiatan yang lebih kompleks dibandingkan kedua perusahaan lainnya, di mana perusahaan ini mempunyai komponen informasi yang harus dituangkan ke dalam laporan keuangan juga tentunya. Informasi tersebut
lebih banyak dari perusahaan-perusahaan sebelumnya. Kegiatan perusahaan manufaktur adalah mengubah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual. Oke guys, mungkin sekian dari materi yang saya kasih untuk kalian semua. Kiranya materi tersebut dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga selanjutnya ada beberapa materi lagi yang akan dijelaskan oleh teman saya menyangkut perusahaan perseorangan dan persekutuan, dan juga yang terakhir adalah perseorangan terbatas. Simak materinya. Hai guys, perkenalkan nama saya Isnaida Nurlailia Fasana. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bentuk perusahaan. Nah, bentuk perusahaan menurut aspek yuridisnya digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan. Apa sih perusahaan perseorangan itu? Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh seseorang secara individual sekaligus berfungsi sebagai pemimpin atau manajer perusahaan. Bentuk perusahaannya paling sederhana, biasanya tidak memerlukan prosedur khusus dan prosedur hukum yang rumit. Yang kedua itu ada persekutuan. Apa itu persekutuan? Persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki lebih dari 1 orang secara bersama-sama, bersepakat untuk bekerja sama menjalankan usaha berdasarkan perjanjian yang disepakati. Para pemilik disebut sekutu atau partner, dan secara hukum mempunyai hak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dan bertanggung jawab atas hutang-hutang yang merupakan kewajiban berdasarkan perjanjian dan kesepakatan. Isna, biasanya perjanjian kerjasamanya itu berisikan tentang apa? Aku kasih tahu ya. Perjanjian kerjasama atau persekutuan biasanya berisikan tentang yang pertama itu ada nama persekutuan, yang kedua ada nama hukum para sekutu, yang ketiga tujuan dan jenis usaha sekutu, yang keempat tanggung jawab sekutu kepada pihak ketiga, yang kelima tugas tiap-tiap sekutu dalam persekutuan, yang keenam persyaratan anggota sekutu baru atau pengunduran diri sebagai anggota sekutu. Yang ketujuh, dasar dan prosedur pembagian laba. Yang kedelapan, dasar dan prosedur pembagian beban utang sekutu apabila dibubarkan. Yang terakhir nih ya, yang kesembilan, ada persyaratan pembubaran sekutu. Setelah itu ada jenis persekutuan. Jenis persekutuan itu dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada persekutuan firma. Misalnya, kantor akuntan Hadori dan CO Bakri dan Brothers, dan jenis persekutuan lainnya adalah persekutuan komanditer atau istilah lainnya disebut komanditer vennootschap atau CV. Yang kedua itu ada sekutu aktif. Apa itu sekutu aktif? Sekutu aktif adalah sekutu yang mempunyai tanggung jawab kepada pihak luas sebagai managing partner. Dan sekutu tidak aktif atau sekutu diam berfungsi sebagai penem modal atau sleeping partner. Yang terakhir itu yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Apa itu perseroan terbatas? Perseroan terbatas adalah persekutuan modalnya berasal dari pemilik atau investor dalam bentuk saham. Biasanya pemiliknya disebut sebagai pemegang saham. PT ini memiliki badan hukum karena perusahaan ini merupakan suatu kesatuan usaha yang berdiri sendiri terpisah dari pemiliknya atau pemegang sahamnya. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pihak lain. Dan para pemegang saham merupakan pemilik perusahaan yang besar pemiliknya hanya sebatas saham yang dimiliki para pemegang sahamnya. Jenis perusahaan ini yang paling sesuai dari sudut pandang akuntansi karena di sini ada pemisah antara perusahaan dan pemiliknya.